guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Aiksan, mahasiswa KKN Mandiri, inisiatif terprogram angkatan 11 UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini saya menghadirkan narasumber atau pemudi yang luar biasa di bidang kesehatan reproduksi yakni Mbak Firdasania Nur Ajmi. Dia aktivis di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau biasa disingkat PKBI Kota Semarang. Nah, pada bincang-bincang santai kali ini saya dengan Mbak Sania akan bincang-bincang santai atau membahas seputar kesehatan reproduksi, tentang masalah nikah muda, tentang dampak negatif maupun dampak positif nikah muda. Nah, penasaran kan? Bagi kaula-kaula muda yang sedang jatuh cinta dan ingin segera menikah, simak baik-baik. Check it out. Halo Mbak Sania, gimana kabarnya Mbak? Oke, selamat malam teman-teman. Kabarku alhamdulillah baik-baik saja seperti biasa. Semoga kita semua dilindungi oleh Yang Maha Kuasa ya teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatannya. Amin Mbak. Wah, kesibukan sehari-hari ngapain aja nih Mbak? Kebanyakan kegiatan sehari-hari kayak gitu. Rebahan sih. Bukan rebahan Mbak, aktivitas utamanya apa kayak gitu Mbak? Oke, selama pandemi ini saya diamanai untuk menjadi guru BK di salah satu sekolah swasta di Kota Semarang. Selain itu juga sebenarnya saya adalah seorang penyuluh atau konselor kesehatan reproduksi di salah satu LSM di Kota Semarang ini, yakni PKBI Kota Semarang. Tapi saya lebih ke remajanya, yakni Kria Muda PKBI Kota Semarang. Wah, cocok sekali ya guys. Ini narasumbernya sesuai yang apa kita bicarakannya tentang nikah muda itu pilihan atau paksaan sih kayak gitu ya Mbak. Langsung saja ya Mbak. Menurut Mbak itu nikah muda itu biasa menurut Mbak tahu itu nikah muda tergolong usia berapa ya Mbak? Dari usia berapa kayak gitu? Oke, menurut gue, menurut versi saya, nikah muda yang saya tahu yaitu dari umur setelah SMA. Setelah SMA itu berapa sih? 17 lah ya. 17 sampai nggak terhitung, pokoknya minimal nikah di usia 17 tahun. Karena apa? Mungkin kebanyakan rata-rata orang menikah setelah SMA kayak gitu. Itu versi saya, nggak tahu kalau versi yang lain. Kalau versi Ihsan sendiri bagaimana? Ya biasanya kalau menurut saya sih kalau nikah muda itu di atas 17 tahun ya, atau belum 20 tahun Mbak kayak gitu. Kan idealnya itu kan istilahnya 20 tahun ke atas kayak gitu ya Mbak. Nah ini lanjut nih Mbak. Ada banyak fenomena nih Mbak, nikah muda di Jawa Tengah, terutama nikah anak pada usia 12 tahun kayak gitu. Di tahun 2019 ini kan terdapat kasus 2049. Nah, pada September 2020 itu mengalami peningkatan yang luar biasa drastisnya, mencapai 8.338 kasus Mbak. Nah, pendapat Mbak Sania memandang kasus nikah muda, terutama nikah usia anak ya, masih usia anak-anak, yang apa ya, yang grafiknya selalu meningkat drastis, itu seperti apa pandangan Mbak Sania sendiri? 12 tahun itu lulus SMP atau masih SD ya? Kira-kira itu. Sekitar SMP sih Pak, 12 tahun, baru lulus SD sepertinya. Oke. Dan itu tadi 8.000 sampai 2.000 itu manusia semua? Ya itu manusia semua. Itu semua yang ingin nikah? Iya bener, itu manusia semua. Itu gimana, itu apa penyebabnya kok bisa masih anak-anak atau istilahnya masih remaja kok kebelet nikah kayak gitu, nggak pengen main-main dulu yang jauh kayak gitu Mbak? Oke, kalau menurut sisi positif saya, pandangan positif saya nggak mau seuzon lah ya. Kalau menurut saya sendiri, mereka mau nikah di usia segitu mungkin yang satu, oh gue masih muda, nanti kalau gue anaknya banyak, gue masih baby mom gitu ya, muka gue masih baby face kayak gitu kan. Itu menurut gue. Tapi atau juga itu dari orang tua maksa, oh udah luntung bersama-sama, mendinglah kawinin aja kelamaan kayak gitu kan. Atau juga mungkin dia korban apa? Korban Kehamilan tidak diinginkan. Ya. Saja seperti itu. Nah, fenomena-fenomena yang terjadi pada tahun ke tahun yang meningkat seperti itu adalah hal yang menurutku udah nggak asing lagi di telinga kita, udah familiar sekali lah ya. Kalau nggak nikah
kalau nggak hamil duluan ya mungkin emang benar-benar real pengen nikah. Nah, kalau menurut aku sendiri, aku kurang setuju kalau nikahnya misal kalau orang tua nyuruh nikah muda itu ya emang dari hak prerogatif orang tua masing-masing. Tapi kalau aku nggak setuju, karena apa? Anak usia segitu masih mempunyai hak untuk bersekolah, bermain, terus mencari jati diri bisa. Intinya dia harus mencari apa cita-citanya ke depan, nggak hanya tentang nikah dan nikah kayak gitu. Ya, menurut Mbak Sania sendiri nih, usia ideal bagi laki-laki maupun perempuan menikah itu apa ya, rata-rata usia berapa idealnya gitu, dari umur berapa kayak gitu? Oke, kalau menurut versi aku, orang nikah udah siap dari yang lahir maupun batin itu adalah di umur 27 tahun ke atas. Karena apa? Dari sisi kesehatan reproduksi udah matang bener, dari sisi mental dan psikologis juga udah matang sekali. Karena kalau menurut aku, kalau nikah muda itu ya masih, kalau di usia 12 tahun ke atas itu masih labil banget. Misalnya nanti berantem dikit udah kayak udahlah cerai aja lah. Lo pikir nikah itu kayak pacaran, kalau udah berantem capek putus kayak gitu. Nah nikah kan nggak kayak orang pacaran gitu. Kalau mau nentuin nikah sekarang di usia muda, dia harus mempunyai plan ke depannya harus bagaimana. Apakah kalau nanti mereka berantem, apakah harus selesai di sini, apa nggak ada solusi lain atau siasat lain untuk mempertahankan hubungan pernikahan mereka, seperti itu. Ya, berarti tadi juga apa ya, terjadi fenomena ya kalau nikah muda ini banyak perceraian kayak gitu. Mungkin karena masalah faktor ekonomi atau ketidakdewasaan dari masing-masing pasangan kayak gitu ya. Nah, berarti apa ya, lebih banyak sisi positif atau sisi negatif sih Mbak kalau seseorang itu memilih memutuskan nikah muda kayak gitu. Menurut pandangan Mbak Shani sendiri gimana? Kalau dari versi aku, antara sisi negatif dan sisi positif itu tergantung dari versi masing-masing ya. Tapi kalau menurut aku masih banyak ke yang negatifnya. Karena apa? Masih banyak angka-angka perceraian tinggi karena nikah muda. Terus disebabkan karena apa? Faktor ekonomi. Mungkin karena kalau masih muda masih ogah-ogahan kerja. Terus mereka belum siap, benar-benar siap membangun ekonomi bersama. Karena belum membangun ekonomi bersama itu kan atau harus di depan berjuang bareng gitu ya. Nah misalkan kalau masih anak kecil kayak gitu ya bisa dilogisin sendiri lah bagaimana kalau mereka kalau lagi mager apa gimana. Saya aja yang udah seumur segini, kalau udah rebahan, kalau udah capek kerja ya izin cuti, apalagi kalau udah berumah tangga kayak gitu loh. Terus yang kedua dari sisi psikologi pun menghadapi masalah seperti itu tadi ya, yang maupun ringan apapun, seberat apapun, kalau mereka sisi psikologinya belum bagus, belum benar-benar siap untuk memecahkan masalah itu, apa jalan keluarnya? Pasti cerai. Yang ketiga, sorry nih, urusan diranjang. Kebanyakan aku mendapatkan laporan dari teman-teman yang korban KDRT ataupun korban-korban perceraian itu, mereka itu banyak bercerai karena nggak puas diranjang. Kok bisa gitu? Silakan ketawa dulu ya. Iya. Ini intim sekali ya, tapi seru sekali nih ya. Jangan ditiru lah. Yang baik-baik saja yang diambilnya ya. Bisa dilanjutin Mbak. Karena kalau menurut aku, kenapa kurang diranjang? Mereka masih muda ya, memang gairahnya masih bagus ya. Cuman karena ada yang lebih mantap, kenapa milih yang bodinya seperti itu aja? Kan mereka masih nggak puas dalam satu manusia, butuh manusia yang lainnya. Nah kayak dibaratin di waktu muda itu usia 12-an lah ya. Iya. Cewek itu kayak pacar gitu loh, ceweknya yang istrinya itu kayak pacar, kecuali yang udah 20 ke atas ya mungkin lah bisa mempertahankan, tapi kan nggak semuanya kayak gitu. Karena menurutku ya yang sering selingkuh ya, tapi aku tidak menjudge juga sih. Iya. Itu juga laki-laki atau juga perempuan juga sama ada kayak gitu. Jadi nggak menjudge semua laki-laki kayak gitu, nggak menjudge wanita juga seperti itu. Jadi itu balance gitu loh, seimbang antara laki-laki dan perempuan, sama-sama faktornya banyak mengalami perceraian kayak gitu. Nah, apa ya? Terus juga nih, apa ya, pertanyaan selanjutnya? Apa sih? Apa ya? Kalau nikah muda itu juga rentan mengalami keguguran nggak sih Mbak sebenarnya?
banyak nggak sih apa ya, yang orang-orang yang nikah muda ini kebanyakan rentan keguguran atau gimana kayak gitu? Oh iya, ambil sedikit ya tentang iya apa rahimnya untuk usia-usia segitu itu mungkin menurut saya itu masih nggak mungkin lagi, memang belum siap untuk dibuahi, tapi dia sudah matang cuman belum siap untuk dibuahi. Karena apa? Karena umur segitu ya masih dikatakan masih umur-umur yang belia banget untuk mengembangkan reproduksinya seperti itu. Bukan berarti kalau udah matang harus udah siap dibuahin, enggak. Dia juga butuh pematangan dulu yang benar-benar siap itu rahimnya untuk menerima sel sperma, untuk memberikan untuk menjadikan sel sperma itu menjadi seorang baby. Ataupun nanti pas dia lahiran itu juga butuh mental yang kuat lagi untuk melahirkan. Dari segi sakit, rasa sakit itu juga sisi psikologi dari seorang ibu. Nanti takutnya kalau dia udah jadi seorang ibu, anaknya jadi korban-korban kekerasan, ataupun kalau udah jadi suami istri rentan mengalami KDRT karena dikit-dikit main tangan. Kecuali kalau emang sudah sisi psikologinya bagus, emosionalnya mateng, why not? Tapi kalau memang usia-usia segitu memang menurutku kurang matang sih untuk sisi emosional dan kesiapan mentalnya gitu. Nah, Mbak Sania sendiri cita-cita nikah di umur berapa, Mbak? Kalau saya sih cita-cita 27, tapi nggak tahu kalau Tuhan menghendaki saya di usia 25 untuk menikah, ya udah. Tapi kalau saya inginnya memang menikah di usia 27 tahun, karena di keluarga saya juga tidak ada yang menuntut kamu menikah setelah ini. No, orang tua saya justru menginginkan saya untuk kejarlah pendidikanmu setinggi mungkin. Nikah ya udah nanti kalau jodoh udah ditakdirkan untuk kamu, umur berapapun kamu juga akan nikah kayak gitu. Oh iya, wah luar biasa sekali ya. Ini terakhir Mbak, tips-tips apa aja sih untuk kaula muda ini nih, apa ya, supaya dia matang secara materi, secara psikologis untuk memutuskan menikah. Itu tips-tipsnya apa yang sekiranya Mbak Sania bisa bagikan kayak gitu untuk dijadikan bahan renungan bersama kayak gitu, Mbak? Oke, teman-teman semua, aku di sini untuk memberikan tips-tips buat kalian ya yang ingin bercita-cita nikah, maupun nikah usia sekarang ataupun nikah nanti kayak aku. Yang paling penting yang pertama adalah psikologi kalian. Gimana kalian bisa mengontrol emosi, menyadarkan kalian ini hal yang benar ataupun yang salah, ini negatif atau positif. Terus bagaimana mengontrol emosi kalian ke pasangan, mengontrol emosi kalian ke anak-anak ataupun ke orang lain, karena itu feedbacknya untuk keluarga kalian sendiri. Selain itu bagaimana attitude kalian kepada keluarga kalian, sikapnya. Terus yang selanjutnya yakni materi. Kalaupun kalian memang materinya belum, memang istilahnya tabungannya belum cukup, ya tahulah rezeki memang ada yang ngatur, tapi kesiapan materi adalah yang utama. Minimal kalian udah ada tabungan lah untuk masa depan kalian. Ya nggak mengajukan juga nikahnya gede-gedean, nggak gitu juga. Yang penting tuh ada materi untuk kedepannya kalian akan seperti apa. Terus selain itu kesehatan reproduksi kalian juga udah mateng kan. Nah tapi kalian udah nggak kuat, udah kebelet, ya udah nikah aja deh. Jalan terakhir ya nikah ya. Iya, daripada kalian melakukan sesuatu yang tidak diinginkan atau yang sering terjadi kehamilan tidak diinginkan, lebih baik mengantisipasi itu adalah nikah aja. Ya, wah ya, terima kasih Mbak. Ini atas waktunya telah hadir di podcast AA Iksan ya Mbak. Ya sukses selalu Mbak. Ya terima kasih, yaitu teman-teman, sekian ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.